adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Berjumpa lagi bersama kakak pengasuh. Dan di saat ini kakak pengasuh akan membawakan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi seperti biasanya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di saat ini kami mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu kami boleh ada bersama-sama dan kami akan mengikuti sekolah minggu di saat ini. Kami akan membaca bagian firman di saat ini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, biarlah Tuhan Yesus memberkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca di saat ini boleh kami mengerti, memahami, serta melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lukas 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, di bawah judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan sama-sama mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di sebuah kota kecil yang bernama Betlehem di tanah Yudea. Pada waktu itu Betlehem diperintah oleh seorang kaisar atau raja yang bernama Kaisar Agustus. Dia memerintah semua orang untuk berkumpul di daerah asal masing-masing untuk didaftarkan sebagai penduduk. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Yusuf bersama dengan istrinya Ibu Maria juga ke Betlehem untuk turut dalam pendaftaran itu. Mereka tiba di Betlehem sudah larut malam, dan ternyata tidak ada lagi rumah penginapan untuk mereka bermalam. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pemilik penginapan menawarkan suatu tempat, yaitu sebuah kandang bekas tempat hewan, dan mereka menginap di situ. Ternyata sudah tiba waktunya untuk Ibu Maria melahirkan, sehingga dia melahirkan di situ, dan anaknya dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Bayi itu diberi nama Yesus dalam bahasa Yunani, dari kata Yosua dari bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan adalah juru selamat. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun Yesus lahir di kandang yang hina, tetapi dia adalah seorang raja di atas segala raja. Itu dibuktikan dengan bintang di sebelah timur di atas kandang Betlehem. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari kelahiran Yesus ini sampai sekarang umat Kristen di seluruh dunia memperingatinya sebagai hari Natal. Demikian cerita kita di hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami mengucap syukur karena di saat ini kami sudah boleh selesai dalam membaca bagian firman, kami sudah boleh mendengar cerita. Tuhan Yesus memberkati kami senantiasa, biarlah firman yang kami boleh baca dan cerita yang telah disampaikan oleh kakak pengasuh boleh kami mengerti serta melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati kami, berkati orang tua kami,
opa oma, papa mama, juga kakak-kakak kami, serta adik-adik kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami semua, dan biarlah kami boleh selalu ada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Inilah hidup dan kehidupan kami Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera mau tinggal menyertai kami semua saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian cerita kita di hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Shalom.